Padahal, legitimasi seorang wakil presiden bukan lahir dari omongan segelintir orang, melainkan dari mandat rakyat yang disahkan melalui proses konstitusional. Lebih jauh, kita patut bertanya, kenapa ketika Gibran maju sebagai wali kota Solo, isu ijazah ini tidak dipersoalkan? Kenapa baru sekarang, setelah ia duduk di kursi wakil presiden, tuduhan murahan ini ditiupkan? Jawabannya sederhana. Karena ini bukan soal ijazah. Ini soal politik. Soal iri hati, soal kepanikan terhadap lahirnya generasi baru yang berani mengambil peran di tingkat nasional. Dan kepada para penggugat, publik berhak bertanya, apa sebenarnya yang Anda perjuangkan? Kepastian hukum atau kepentingan politik? Kalau benar Anda peduli pada hukum, gugatlah KPU, bukan Gibran. Kalau benar Anda peduli pada aturan, bacalah UU dengan utuh, bukan dengan tafsir sepotong-sepotong. Tapi jika yang Anda incar hanyalah sensasi, maka publik pun tahu bahwa Anda bukan sedang membela hukum, melainkan sedang menunggangi hukum demi kepentingan pribadi. Kita tidak boleh diam. Jika fitnah seperti ini dibiarkan, hari ini Gibran yang jadi sasaran, besok siapapun bisa diperlakukan sama. Fitnah adalah racun demokrasi. Ia menghancurkan kepercayaan publik, ia merusak nalar bangsa. Karena itu, masyarakat harus menolak narasi sesat ini. Jangan biarkan politik kebencian menutup mata kita dari kenyataan. Gibran adalah wakil presiden sah Republik Indonesia. Ia memenuhi semua syarat undang-undang. Ia mendapat mandat rakyat melalui pemilu yang sah. Ia bukan sekadar putra Jokowi, ia adalah pemimpin muda dengan rekam jejak yang nyata. Dan justru karena itulah ia diserang. Karena kehadirannya mengganggu kenyamanan mereka yang ingin mempertahankan dominasi lama. Sudah saatnya kita hentikan permainan kotor ini. Rakyat tidak boleh terus-menerus dipaksa menelan isu basi yang hanya menguras energi bangsa. Apa gunanya memperdebatkan ijazah seorang wakil presiden yang jelas-jelas sah menurut undang-undang, sementara negeri ini punya pekerjaan rumah jauh lebih besar. Memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, menekan harga kebutuhan, dan menyejahterakan rakyat kecil. Gibran tidak sedang main-main, ia bukan produk instan. Ia melewati proses, menempuh pendidikan, berjuang dari bawah sebagai wali kota, dan kini diberi amanah lebih besar sebagai wakil presiden. Semua itu bukan hasil hadiah, melainkan hasil kerja keras, legitimasi hukum dan mandat rakyat. Menyerangnya dengan fitnah ijazah sama saja merendahkan kecerdasan bangsa ini. Seolah-olah Indonesia adalah negara yang bisa dikelabui hanya dengan kertas kosong. Padahal, seluruh proses pencalonan Gibran sudah melalui verifikasi ketat KPU, diawasi Bawaslu, bahkan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau semua itu lolos, lalu masih ada yang menggugat, jelas ini bukan soal aturan. Ini soal dendam politik. Dan kita harus berani menyebutnya apa adanya. Ini adalah politik kebencian yang ditunggangi rasa iri hati. Mereka tidak rela melihat generasi baru tampil, tidak rela kursi kekuasaan dihuni wajah muda yang lebih segar, lebih visioner, dan lebih dekat dengan rakyat. Maka cara paling mudah adalah menggiring opini, membesar-besarkan isu ijazah, dan berharap rakyat termakan tipu daya. Tapi bangsa ini tidak sebodoh itu. Rakyat sudah kenyang dengan fitnah. Rakyat tahu siapa yang bekerja, siapa yang hanya bersuara. Rakyat tahu siapa yang membawa solusi, siapa yang sibuk meracuni demokrasi.